Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. 59 negara melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya. Karena dianggap Indonesia banyak sekali orang yang terkena corona dan dianggap pemerintah Indonesia tidak mampu untuk menangani wabah corona yang terjadi di dalam masyarakat. Bagi saya orang Indonesia, saya tidak peduli dengan larangan 59 negara untuk orang Indonesia masuk ke negaranya. Bukan karena saya tidak sering ke luar negeri, bukan. Tetapi karena negara Indonesia adalah negara yang kaya dan negara yang kuat. Negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Soekarno telah menyatakan itu di dalam berbagai pidatonya, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itulah Pancasila dijadikan dasar bagi kita untuk menimbulkan empati dari seluruh masyarakat Indonesia yang jenjang sosialnya berbeda-beda. Supaya apa? Supaya mereka saling membantu satu dengan yang lain. Maka itu adalah tugas negara dan tugas kita bersama-sama juga sebagai rakyat. Caranya apa? Negara mengajarkan bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang diberikan kesempatan oleh negara, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengelola ekonomi yang lebih tinggi dengan kekayaan yang lebih banyak ini, memiliki rasa empati sebagaimana diperintahkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun empati inilah yang kemudian ketika menghadapi situasi di mana kita harus berdiri sendiri di rumah Indonesia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu ini kekayaannya dibagi dengan mereka yang membutuhkan. Kelebihan ekonominya dibagi dengan mereka yang membutuhkan. Maka kita akan kuat berdiri sendiri. Karena kekayaan Indonesia ini tidak akan habis dimakan sampai anak cucu keturunan kita. Asal kita jaga bersama-sama, kita kelola bersama-sama secara baik, tidak dicuri oleh orang lain. Sekalipun Soekarno juga mengatakan bahwa kehidupan bersama kita di dalam bangsa yang berbeda-beda ini juga ada ketergantungan dengan negara-negara lain. Tetapi Indonesia wajib membuktikan bahwa kita bisa berdiri sendiri di atas kaki kita dengan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan, dengan kelebihan yang diberikan Tuhan. Baik di laut, baik di darat, di udara, semuanya sangat berlimpah ruah itu. Dan sebenarnya Indonesia sendiri di dalam mengatasi wabah corona cukup baik dibandingkan negara-negara lain yang justru penyebarannya begitu luas. Jadi kenapa kita harus takut? Justru saat inilah kita membutuhkan sebuah bukti untuk disampaikan kepada dunia internasional bahwa kita ini mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan sampai embel-embel larangan kita untuk masuk di dalam 59 negara kemudian dijadikan lobi politik untuk memasukkan investasi-investasi asing yang kemudian mengeruk dan mengambil kekayaan bumi Indonesia untuk dibawa ke luar negeri, bukan dinikmati oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia. Maka tugas kita bersama-sama, tugas pemerintah juga untuk membimbing kita, menyatukan kita sehingga dari kalangan ekonomi atas ada empati untuk turun membantu rakyat dan kita atasi bersama permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Tugas kewajiban negara dan tugas kewajiban bagi kita semua yang telah memiliki kekayaan yang berlimpah di rumah Indonesia. Lahirkan empati Anda, maka kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan kita wajib membuktikan bahwa negara lainlah yang membutuhkan kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang benar-benar diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan kekayaannya. Kelimpahan rasa empati itu mari kita gali kembali untuk Indonesia menjadi lebih baik. Jangan ambil pusing dengan larangan 59 negara untuk warga negara Indonesia masuk ke negara mereka. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Melapas